Dalam beberapa waktu terakhir, konflik antara Kamboja dan juga Thailand itu semakin memanas. Untungnya, konflik ini belum sampai pada perang terbuka. Namun, jika memang suatu hari kedua negara ini berhadapan, mana yang memiliki keunggulan di medan perang? Untuk video ini, saya akan berusaha untuk menjawab separuh dari pertanyaan tersebut, yaitu terhadap kendaraan tempur mereka seperti Main Battle Tank atau MBT, Infantry Fighting Vehicle atau IFV, dan juga Armored Personnel Carrier atau APC. Namun, sebelum ke pembahasannya, saya ingin meluruskan sesuatu. Alutsista kendaraan milik Thailand itu jauh lebih bagus dan lebih modern jika dibandingkan dengan kendaraan milik Kamboja, baik itu MBT, IAV, atau APC. Ini karena beberapa dekade terakhir, Thailand itu sudah mulai memfokuskan kekuatan militer mereka baik darat, laut, dan juga udara. Pemerintahan Thailand itu sadar bahwa alutsista mereka itu udah ada umurnya, dan semakin lama, makin menua dan juga ketinggalan zaman. Maka dari itu, mereka mulai menggantikannya dengan alutsista yang baru, yang lebih canggih, yang lebih cepat, dan juga lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dan menurut saya, ini memang seharusnya dilakukan oleh negara-negara seperti Thailand, dikarenakan posisi geografinya yang berdekatan dengan negara-negara yang ramai dengan konflik, seperti Myanmar. Walaupun Thailand itu udah menjadi contoh yang bagus, perilakunya itu nggak ditiru oleh negara sebelahnya, yaitu Kamboja. Contohnya ya, itu MBT. Dulu, Thailand itu masih mengoperasikan beberapa MBT dari era Perang Dingin seperti M60 dan juga M48. Namun, dengan adanya modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah, Thailand kini menggunakan MBT modern dan juga terbaru seperti VT4 dan juga T84 Oplot T. Ini adalah peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan M60 dan juga M48. Dan bagi yang belum tahu, VT4 adalah MBT Cina yang diproduksi pada tahun 2017. Namun setahun sebelumnya, Thailand sudah memesan tank ini sebanyak 28 unit, kemudian memesan lagi sebanyak 10 unit pada tahun 2017, dan kemudian batch terakhir itu dipesan yang akhirnya pesanannya sudah lengkap dengan total unit sebanyak 60. Untuk kapabilitasnya, tank ini hampir mirip dengan tank domestik Cina yaitu ZTZ-99A, namun dengan beberapa perbedaan kecil. Meskipun begitu, tank ini sudah memenuhi standar untuk dikategorikan sebagai tank modern. Sama halnya kepada tank T84 Oplot T yang dipesan kepada Ukraina pada tahun 2011 sebanyak 49 unit. Sayangnya, dalam proses pemesanan ada kendala produksi sehingga menghambat pengiriman. Ini dikarenakan terjadinya konflik antara Ukraina dan juga Rusia pada waktu tersebut. Meskipun begitu, Thailand sudah lengkap mendapatkan tank ini sesuai dengan jumlah yang dipesan. Kedua tank ini dapat menggunakan IPFSDS dengan penetrasi yang cukup bagus untuk melakukan penetrasi terhadap kendaraan perlindungan tinggi di kawasan ini. Namun, ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan MBT yang dimiliki Kamboja yang masih menggunakan T54 dan juga T55 dan juga versi upgrade-nya yaitu T59. Kalau kalian mengerti 1-2 hal mengenai tank, maka wajar kenapa saya bilang tank ini sudah tua dan juga usang. Masalahnya itu ada banyak, seperti daya tembak yang gak sesuai untuk melawan kendaraan lapis baja modern, optik yang jadul sehingga membuat operator kesulitan untuk melihat target, kemudian pertahanan yang udah ketinggalan zaman, dan juga mobilitas yang sama sekali gak bisa diandalkan. Tank Kamboja yang memiliki kemampuan penetrasi yang paling tinggi adalah T55 dengan meriam kaliber 100 mm D10T2S yang bisa menembakkan APFSDS bernama 3BM25 dengan penetrasi sebesar 260 mm pada jarak 2 km. Nah, untuk konteks, APFSDS yang digunakan oleh Thailand itu adalah seperti 3BM42 Mango dan juga DTC-10-125 yang memiliki penetrasi lebih dari 500 mm pada jarak 2 km. Dan konteks lainnya lagi, tank Thailand seperti T84 Oplot T memiliki ketebalan perlindungan pada bagian hull depan itu sebesar 600 mm sebelum ERA. Jadi APFSDS yang terbagus milik Kamboja itu nggak cukup untuk melakukan penetrasi MBT modern milik Thailand di bagian depan. Ngomong-ngomong tentang ERA atau Explosive Reactive Armor, T84 Oplot T itu menggunakan ERA bernama Duplet yang sebenarnya adalah penggabungan dua ERA bernama Nosh dalam bahasa Rusia atau Nish dalam bahasa Ukraina yang berartikan pisau. Cara kerja ERA ini itu seperti nama yang diberikannya, yang bekerja dengan cara melemparkan pisau-pisau kecil ke proyektil sehingga melemahkan kemampuan penetrasi secara signifikan. Pihak Ukraina sendiri sudah melakukan uji coba ERA Nosh atau Nish dengan IPFSDS seperti 3BM42 Mango dan berhasil dihadang sehingga tidak terjadi penetrasi kepada tank.
Selain APFSDS, pihak Ukraina juga melakukan berbagai macam tes seperti pertahanan terhadap RPG, ATGM, dan juga berbagai amunisi lainnya, di mana hasilnya itu tetap sama dan tank ini tidak terpenetrasi sama sekali. Dan kebalikannya, T-55 itu memiliki pelindungan frontal yang menyedihkan. Ketebalan hull depan pada T-55 itu hanya sebesar 180-200 mm. Jadi APFSDS apapun yang mengenai tank ini otomatis akan terpenetrasi tanpa ada kendala apapun. Ini sangat mengenaskan. MBT yang seharusnya memiliki proteksi yang tinggi itu nggak mampu untuk menahan penetrator APFSDS secara mayoritas pada perlindungannya. Dan lebih mirisnya lagi, jika kita lihat dalam skala global dan membandingkan APFSDS yang dimiliki oleh Thailand dengan APFSDS yang dimiliki seperti Amerika, Jerman, dan Rusia, ini sebenarnya tergolong menengah dan gak terlalu bagus. Mungkin ada yang beranggapan, oh taruh aja IRA di tanknya, itu kan bakal nambah proteksi juga. Dan jawaban saya itu, iya, tapi juga enggak. IRA seperti Contact One hanya bisa memberikan proteksi terhadap ledakan shape charge biasa dan gak bisa menambahkan proteksi terhadap APFSDS. Sementara IRA seperti Contact 5 atau kemungkinan Relic yang sebagian besar digunakan oleh Rusia itu memang memiliki kemampuan untuk mengurangi daya penetrasi APFSDS. Namun masalahnya, ketebalan struktur dari hull depan dan juga keseluruhan tank itu tergolong tipis. Jadi meskipun Contact 5 atau Relic dipasangkan ke tank ini, hasilnya tuh nggak beda jauh dan akan tetap terpenetrasi dari sudut manapun. Mobilitasnya juga, VT4 dan TAT4 milik Thailand itu bisa menempuh kecepatan hingga 70 km per jam dengan bobot sekitar 50 ton, berkat mesinnya yang kuat sehingga bisa menghasilkan 1200 horsepower. Sedangkan mesin yang digunakan oleh tank Kamboja yang memiliki kecepatan tercepat hingga 50 km per jam dengan bobot sekitar 36 ton. Dan ini itu sama halnya dengan AAV dan juga APC. Thailand mengoperasikan berbagai macam AAV dan juga APC seperti BTR-3E1, M1126 atau M1127, dan juga VN1. 4 kendaraan yang saya sebutkan tadi itu merupakan kendaraan produksi baru, dan kendaraan dengan produksinya yang paling lama adalah BTR-3E1 pada tahun 2001. Dibandingkan dengan Kamboja yang masih menggunakan kendaraan seperti BRDM-2, BMP-1, BTR-60 dan semacamnya yang merupakan produksi pada era Perang Dingin. Jelas mereka kalah jauh dalam hal yang seharusnya difokuskan untuk AAV atau APC, yaitu pelindungan dan juga mobilitas. Untuk perbandingan, tingkat proteksi dari M1126 adalah sekitar 14,5 mm dari seluruh arah, dan jika dibandingkan dengan BRDM-2 dengan proteksi paling tebalnya itu kurang lebih 11 mm. Jadi serangan kecil dari machine gun itu bisa mempenetrasi kendaraan ini. Jadi pertanyaannya, mengapa Kamboja nggak memperbarui alutsistanya saja? Jadi Kamboja itu sebenarnya pengen melakukan modernisasi. Contohnya adalah kendaraan Dongfeng Mengshi yang didonasikan oleh Cina, atau melakukan modernisasi alutsista dengan kerjasama dengan Cina. Masalahnya, walaupun mereka berencana demikian, itu masih nggak cukup untuk memenuhi standar modern. Kurangnya pembaruan alutsista secara signifikan ini dikarenakan rendahnya income dan juga pendapatan negara secara keseluruhan. Berdasarkan GDP dan juga pendapatan negara, Kamboja berada pada tingkat 8 di Asia Tenggara. Ini jauh sekali jika dibandingkan dengan Thailand. Jadi jelas ya, dari semua perbandingan tadi, jelas kalau Thailand itu unggul mutlak dari kendaraan tempur darat dibandingkan Kamboja. Mulai dari tank, AAV sampai APC. Mereka punya teknologi baru, pelindungannya lebih kuat, dan juga daya tembak yang jauh lebih mematikan. Sementara Kamboja yang masih bergantungan pada kendaraan era Perang Dingin yang di medan tempur modern akan kesulitan bersaing. Kalau sampai konflik benar-benar pecah, hasilnya mungkin sudah bisa kita tebak ya dari posisi kendaraan tempur. Tapi tentu saja kita berharap kedua negara ini tetap menyelesaikan masalahnya lewat diplomasi, bukan di medan perang. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa klik like, share ke teman-teman, dan subscribe supaya nggak ketinggalan analisis terbaru dari channel ini. Tetap objektif, tetap kritis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.